Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal WordPress di lokal komputer kita tanpa kita memerlukan domain dan web hosting ya. Jadi ini sebagai solusi untuk teman-teman yang mau belajar web development tapi belum ada budget untuk membeli domain dan web hosting. Nah, sebelum kita belajar bagaimana teknisnya, kita akan pelajari beberapa teori ya atau beberapa hal terkait dengan web server. Jadi web server itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak ya yang diinstal di perangkat keras tentunya, yang fungsinya atau fungsi utamanya adalah untuk menyimpan, memproses dan mengirimkan halaman web ke klien. Jadi seperti ini analoginya. Jadi ketika kita membuka sesuatu ya, membuka suatu alamat di web browser, kita merequest apa yang ada di alamat tersebut. Nah, itu di requestnya tuh ke server. Nah, dalam hal ini adalah web server. Kemudian nanti web server akan mengirimkan balasan atau membalas requestnya kita. Nah, nanti ditampilkan kembali di web browsernya yang kita akses seperti ini gitu ya. Contohnya adalah kita misalnya mau mengakses digitalgo.id. Nah, ini kita sedang merequest nih ke server, ada apa nih di sini gitu kan. Nah, nanti server akan membalas, ya ini isinya yang ditampilkan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja dari web servernya. Nah, untuk bisa menjadikan komputer kita sebagai web server, kita membutuhkan beberapa hal ya. Oke, kita butuh tools untuk menjadikan komputer kita, PC atau laptop kita sebagai web server, yaitu tools yang namanya XMPP. Nah, di luar sana ada banyak sebetulnya toolsnya, ada WAM, ada Nging, dan lain-lain. Nah, di studi kasus ini kita akan menggunakan XMPP. Kemudian, karena kita akan menggunakan WordPress atau menginstal WordPress, kita butuh WordPress installernya. Oke, kita akan langsung praktekkan bagaimana cara menginstal WordPress di lokal komputer ya. Pertama kita butuh web servernya. Oke, kita download dulu web servernya di sini. Download XMPP. Oke. Kita pergi ke apcfriends.org ya. Kita klik di sini. Kemudian teman-teman pilih yang mana saja boleh, disesuaikan dengan bit komputernya ya. Kalau yang 64 pakai yang 64, kalau yang 32 pakai yang 32 bit. Oke, kita klik download. Nah, kita tunggu proses downloadnya sampai dengan selesai. Oke. Nah, setelah kita selesai download, nanti kita akan mendapatkan file installer ya, .exe kayak gini. Nah, teman-teman bisa klik dua kali di sini, klik dua kali. Kemudian jika muncul warning ya, muncul warning seperti ini, diklik yes, kemudian oke, kemudian di next saja di sini. Nah, kemudian untuk installation foldernya ini bisa custom ya, atau kita biarkan default ya. Oke, kita next. Kemudian bahasanya kita next aja. Ini di uncheck ya. Kemudian kita next. Kita next sekali lagi dan kita tunggu proses instalasinya. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai. Ini biarkan ditik, kemudian kita klik finish. Nah, maka kita akan menjumpai XMPP control panel kita. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan ada dua service ya, ada Apache dan MySQL. Jadi untuk menjalankan website yang berbasis PHP ini harus diaktifkan, kemudian database MySQL-nya juga diaktifkan. Caranya ini kita klik start, kemudian yang MySQL-nya juga kita klik start sampai dia warnanya hijau seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti komputer kita sudah siap menjalankan website dan ini sudah menjadi web server. Bagaimana cara menjalankan atau mengetahuinya? Kita bisa ketikkan begini, localhost ya. Kita enter. Nah, maka muncul seperti ini. Artinya ini komputer kita sudah menjadi web server ya, sudah menjadi web server. Kemudian untuk database-nya ini bisa diklik di phpMyAdmin. Ini diklik. Nah, ini adalah halaman untuk mengkonfigurasi database kita. Jadi nanti database kita akan dibuat di sini. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat website baru ya di web server atau di
local hosting kita yang sudah kita buat barusan. Caranya teman-teman pergi ke C, kemudian pilih XMPP htdocs. Ingat ya, foldernya htdocs, dan ini selalu di htdocs ya. Ini sebagai folder default untuk menjalankan di web browser. Oke, kita klik kanan di sini untuk bikin website baru, folder gitu ya. Misalnya my web gitu ya. Nah, kemudian kita buat sebuah file, misalnya di sini file index ya, index.html gitu ya. Ini teman-teman klik yes gitu ya, kemudian edit dulu ya, edit. Nah, ini kosong ya, hello world. Ini saya save. Kemudian kita jalankan kembali di sini. Localhost, cara menjalankannya seperti ini ya. Localhost / nama foldernya atau nama websitenya harus sama persis ya. Dia tidak sensitif atau tidak membedakan huruf besar kecil, tapi tidak boleh typo atau salah ketik ya. Harus sama persis. Nah, ini muncul. Artinya ini sudah berjalan ya web servernya di lokal komputer kita. Dengan begini kita bisa membuat website tanpa batas ya, sesuai dengan resource komputer masing-masing. Bagaimana kalau mau membuat website baru, Mas? Oke, nanti kita praktekkan setelah ini WordPress-nya. Langkah selanjutnya kita akan menginstal WordPress ya di sini. Caranya kita download dulu WordPress installer yang ini ya. Yang ini kan sudah. Kemudian yang kedua kita akan download WordPress installer. Caranya kita googling ya. WordPress download. Oke. Kemudian kita pilih yang ini ya, yang atas. Di situs resmi WordPress-nya ya. Kemudian scroll ke bawah. Nah, kemudian cari tombol unduh WordPress. Oke, kalau sudah diklik aja. Nah, dia akan terdownload. Oke, dan hasilnya nanti seperti ini ya, dalam bentuk .zip ya. Nah, caranya untuk bisa terinstall di sini, kita copy foldernya, copy filenya, kita copy ini ya, kita masukkan ke folder htdoc seperti biasa. Kita ke C, kemudian xcpp htdoc. Kalau tidak di folder ini tidak bisa running ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita ekstrak filenya. Klik kanan, extract here. Nah, maka dia akan terbentuk folder baru namanya WordPress. Oke. Dari folder WordPress ini ya, sudah ada di sini. Saya mau mengganti namanya. Saya mau mengganti dengan nama website misalnya DigitalGo. Nah, maka tampilan di sini kita panggilnya adalah localhost / digitalgo. Oke, kita akan langsung install WordPress-nya. Nah, yang barusan itu WordPress-nya masih belum kita install ya. Jadi harus kita install terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, di sini kita continue saja. Bahasanya tidak perlu dirubah. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan nih sebelum bisa install WordPress-nya, yaitu database name, database username, password, host, dan table prefix. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Jadi, yang pertama adalah nama basis data atau nama database. Kemudian yang kedua, nama penggunanya atau nama usernya. Yang ketiga, passwordnya. Yang keempat adalah host dari database-nya. Kemudian table prefix. Nah, untuk nama basis data ini kita harus buat dulu nih teman-teman. Cara buatnya ya, kita akan buat database ya. Cara buatnya pergi ke sini localhost / phpMyAdmin ya. Kemudian klik tombol database. Kalau teman-teman bingung bisa buka tab baru aja di sini, ketik aja localhost ya. Ketik localhost begini. Kemudian klik phpMyAdmin ya. Caranya diklik database untuk bikin database baru. Nah, baru kita namain. Misalnya digitalgo_db, baru kita create. Oke, ini sudah terbentuk ya nama database-nya. Nah, ini di sini juga ada. Mas, apakah perlu membuat tabelnya? Ini tidak usah ya. Jadi nanti tabelnya otomatis di-generate oleh WordPress gitu ya. Maka saya masukin di sini digitalgo_db. Ini untuk pengingat ya supaya nggak lupa. Kemudian nama basis datanya itu teman-teman defaultnya itu ini ya, defaultnya kalau teman-teman tidak rubah root passwordnya kosong gitu ya. Hostnya itu pasti localhost ya. Kemudian table prefixnya ini boleh apapun. Table prefix itu jadi awalan tabelnya. Misalnya
Digital Go saya singkat jadi DG misalnya gitu, atau Digital Go juga kayak gini boleh. Saya defaultkan aja ini WP underscore ya. Nah, kalau kita misalnya mau buat user sendiri, caranya di sini kita klik ke servernya dulu, ke sini. Kemudian user account. Kemudian di sini di bagian new add user account. Saya bilangnya Digital Go, hostname-nya rubah ke lokal, password-nya saya samain ya, Digital Go atau 1 sampai 8 ya. Oke. Kemudian saya retype dan di bagian sini saya check all ya di bawah. Jadi hanya ini saja yang diisi. Username, host, password sama yang ini. Oke, di sini lalu kita go. Oke, di sini jangan lupa diganti ya, Digital Go. Sandinya 1 sampai 8, yang lainnya saya biarkan. Oke, kalau teman-teman sudah isi informasi ini, teman-teman lanjut ini ya, konfigurasinya. Ini kita klik let's go. Nah, ini database name-nya diisi dengan yang ini, nama basis datanya ya. Ini database. Ini kita pastikan di sini. Username-nya kita gunakan yang ini ya. Password-nya 1 sampai 8. Yang lainnya tidak perlu dirubah. Lalu kita klik submit. Kemudian kita klik run installation. Oke. Site title-nya kita kasih nama aja, judul websitenya ya. Username-nya ini beda ya. Ini username sama password yang akan kita gunakan untuk login. Saya tulis Digital Go. Confirm your email. Oke. Kemudian ini dicek seperti ini settingannya. Jadi diisi title-nya, username, password. Kalau passwordnya strong, dia nggak akan muncul ya. Nah, kayak gini. Kalau weak, di confirm ininya. Kalau sudah, klik install. Nah, ini sudah selesai. Kita klik login ya. Kita klik login, maka kita akan dibawa ke halaman login. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa ini sudah berhasil atau belum gitu ya. Nah, teman-teman ketikkan saja localhost untuk mengakses webnya ya. Kemudian Digital Go. Nah, jadi ini tuh nama Digital Go ini adalah nama sesuai folder yang ada di htdoc ya, yang ini. Itu. Jadi ini harus sama persis untuk membukanya gitu. Kalau di internet kan digitalgo.id misalnya gitu. Nah, kalau di localhost/digitalgo seperti itu. Nah, ini sudah berhasil teman-teman, websitenya terinstall. Oke, kita akan coba masuk ke dashboard ya. Digitalgo. Oke. Kita masuk. Kemudian kita akan modifikasi sedikit nih websitenya. Oke. Nah, ini sudah jadi. Teman-teman, ini adalah dashboardnya. Kemudian kalau mau mengganti tema ada di menu appearance, thumbs. Kemudian kita bisa pilih di sini add new. Nah, ini bisa dilihat di URL ya. Ini di lokal kita ya, bukan di internet ya. Kemudian kita insert ini, install tema yang ini misalnya. Oke, lalu kita aktifasi. Lalu kita lihat hasilnya ya. Diklik ini, kemudian klik kanan, open link in new tab. Nah, sudah jadi ya seperti ini. Nah, ini karena kita belum ada page apa-apa. Oke. Nah, seperti ini. Demikian teman-teman cara menginstal WordPress di lokal komputer kita. Semoga bermanfaat.